Namaku Raka, seorang pemuda berusia 25 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Sejak kecil, aku dikenal sebagai anak yang rajin dan penurut. Ayahku seorang petani, dan ibu hanya ibu rumah tangga biasa. Tanah seluas 1 hektar yang diwariskan kakek menjadi tumpuan hidup keluarga kami. Tapi semua berubah sejak aku mengenal judi online dari temanku yang pulang dari kota. Ia bercerita bagaimana ia bisa beli motor hanya dari menang sekali bermain slot. Aku pun tergoda. Awalnya aku hanya bermain iseng dengan uang saku yang kupunya. Kemenangan kecil-kecilan membuatku semakin yakin bahwa ini adalah jalan cepat untuk kaya. Aku mulai absen membantu ayah di sawah, lebih memilih mengurung diri di kamar, memelototi layar ponsel siang dan malam. Ketika uang saku habis, aku mulai pinjam uang ke teman, bahkan berbohong pada ibu hanya demi modal bermain. Ketika kekalahan datang bertubi-tubi, aku mulai panik. Hutang menumpuk, dan ancaman dari rentenir mulai berdatangan. Aku tak berani cerita ke orang tua. Dalam keputusasaan, aku teringat tanah warisan itu, tanah yang ayah rawat selama bertahun-tahun. Dalam pikiranku, jika aku bisa jual sebagian, lalu mainkan uangnya dan menang besar, aku bisa kembalikan semuanya. Bahkan bisa beli tanah baru dan membuat orang tua bangga. Tanpa seizin ayah dan ibu, aku temui seorang calo tanah di kota. Aku buat surat kuasa palsu, menggunakan fotokopi KTP ayah yang dulu kupinjam untuk daftar BPJS. Dalam waktu 2 minggu, uang sebesar 400 juta masuk ke rekeningku. Jantungku berdebar saat melihat saldo itu. Bagiku saat itu, ini adalah tiket menuju kebebasan dan masa depan yang cerah. Hari-hariku berubah. Aku menyewa kamar di kota, beli HP baru, makan di restoran, dan bermain judi online sepuasnya. Aku merasa seperti raja. Tapi itu tidak berlangsung lama. Dalam waktu 1 bulan, semua uang lenyap, tanpa sisa. Setiap hari aku coba bermain lagi dengan harapan bisa menang dan membalik keadaan. Tapi yang ada hanya kekalahan. Rasa panik, takut, dan hancur mulai menggerogoti pikiranku. Setelah uang itu habis tak bersisa, aku kembali ke desa dengan langkah gontai. Wajahku lusuh, tubuhku kurus, dan aku tak tahu harus berkata apa pada ayah dan ibu. Mereka menyambutku dengan pelukan hangat seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi dalam hatiku, badai kegelisahan mulai menderu. Beberapa hari aku diam, menghindari tatapan mata mereka, pura-pura sibuk membantu di sawah. Namun, itu tak berlangsung lama. Suatu pagi, seorang lelaki datang ke rumah membawa surat jual beli tanah. Ia bilang tanah itu kini sudah sah miliknya, dan keluargaku harus segera pindah karena akan dibangun gudang. Ayah terdiam lama menatap surat di tangannya. Tangannya gemetar, matanya merah menahan emosi. Ibu langsung menangis terseduh, sementara aku hanya bisa duduk bersimpuh, mematung tanpa suara. Saat ayah akhirnya membuka suaranya berat, penuh luka. Kau tahu, Raka, tanah ini kakekmu dapatkan dengan keringat. Demi kita bisa hidup layak. Kau tega mengorbankan semua itu. Kalimat itu menusukku seperti pisau. Tidak ada pembenaran. Tidak ada alasan yang bisa kutawarkan. Aku telah menghancurkan kepercayaan mereka. Sejak hari itu, suasana rumah berubah sunyi. Ayah tak banyak bicara. Ia tetap pergi ke sawah seperti biasa, tapi aku tahu hatinya hancur. Ibu sering menatap kosong ke halaman, sesekali menyeka air mata yang jatuh tanpa suara. Malam-malamku diisi dengan rasa bersalah yang menyesakan. Aku berusaha minta maaf, tapi ayah hanya mengangguk, lalu pergi. Seperti dinding yang tak lagi bisa disentuh. Aku mulai berpikir apakah aku masih pantas tinggal di rumah ini. Beberapa minggu kemudian, kami terpaksa mengemasi barang-barang dan pindah ke rumah kontrakan sempit di pinggir desa. Rumah itu lembab, dindingnya dari triplek, dan hanya cukup untuk tidur dan makan. Ayah terpaksa menyewa lahan lain untuk bertani, sementara ibu mulai jualan gorengan di depan rumah. Aku mencoba membantu semampuku,
tapi tak satu pun yang bisa menghapus luka yang telah kubuat. Anak-anak tetangga mulai membicarakan kami, dan setiap aku lewat, tatapan mereka seolah menusuk hatiku. Di satu malam yang sepi, aku duduk di depan rumah kontrakan, menatap bintang yang tertutup mendung. Hujan rintik mulai turun. Aku teringat bagaimana dulu aku punya mimpi membanggakan orang tua, membangun rumah besar, dan membuat mereka bahagia. Tapi kini, semua hanya kenangan pahit yang kusebabkan sendiri. Di tengah kehancuran itu, aku mulai sadar mungkin ini bukan akhir, tapi jalan panjang untuk menebus semuanya. Dan langkah itu harus dimulai dengan memohon ampun kepada Allah, kepada orang tuaku, dan kepada diriku sendiri. Keesokan harinya aku pergi ke masjid di ujung desa. Sudah lama aku tak menginjakan kaki ke sana. Hati ini terasa berat, seperti dipenuhi beban yang tak terlihat. Aku duduk di sudut belakang, mendengarkan khutbah seorang ustaz yang membahas tentang taubat dan ampunan Allah yang tak pernah tertutup, bahkan untuk hamba yang paling berdosa. Aku menangis, terisak pelan, malu pada diriku sendiri. Saat sujud terakhir, aku tak ingin bangkit. Rasanya baru kali ini aku merasa begitu dekat dengan Allah. Mungkin, inilah awal dari jalan pulangku. Hari demi hari aku mencoba berubah. Aku mencari pekerjaan, apapun itu. Dari angkut barang di pasar, hingga bantu-bantu bangunan. Meski upahnya kecil, tapi itu uang halal. Dan setiap kali aku pulang dengan tubuh letih, aku merasa bangga bisa membawa sesuatu untuk orang tuaku, walau hanya sekantong beras. Ayah mulai sedikit bicara padaku, dan ibu mulai tersenyum lagi, meski samar. Perubahan kecil ini menjadi semangat baru untukku terus melangkah. Suatu sore, saat aku selesai bekerja, aku melihat ayah duduk di beranda rumah kontrakan. Ia memanggilku, lalu menyodorkan secangkir teh. Kami duduk bersama, diam cukup lama. Lalu ia berkata pelan, "Aku tahu kamu menyesal, Rak. Tapi yang penting sekarang, kamu tidak mengulanginya." Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku hanya bisa mengangguk dan menahan air mata. Mungkin ayah belum bisa memaafkan sepenuhnya, tapi setidaknya ia membuka pintu untukku kembali masuk ke kehidupannya. Aku mulai aktif di kegiatan masjid. Membantu bersih-bersih, ikut pengajian, dan sesekali ikut ustaz berdakwah ke kampung sekitar. Dari situ aku belajar banyak tentang hidup, tentang dosa dan harapan, tentang bagaimana Allah bisa membalikan hati yang paling hitam menjadi bersinar. Aku pun mulai bercerita pada anak-anak muda tentang bahayanya judi online. Bahwa aku pernah berada di jurang yang sama, dan bahwa yang mereka lihat di iklan hanyalah fata morgana yang penuh tipu daya. Beberapa tahun berlalu, hidup kami perlahan membaik. Ibu bisa kembali jualan dengan tenang, dan ayah mulai menyewa sawah yang lebih luas. Aku sendiri kini bekerja sebagai pengajar di madrasah kecil, membina anak-anak agar tak jatuh pada kesalahan yang dulu aku buat. Tanah itu memang tak bisa kembali, tapi aku belajar bahwa harga diri dan kepercayaan bisa tumbuh kembali, asal kita bersungguh-sungguh menebusnya. Dan di setiap sujudku, aku selalu berdoa, semoga Allah terus menjaga langkahku, agar aku tak kembali tersesat.